Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya nama saya Imam Dwi Imam Dwi Prayogi. Prayogi. Saya di sini Saya di akan sini akan mempresentasikan mempresentasikan mata mata kuliah kuliah manajemen manajemen perbankan. perbankan. Saya Saya izin izin share screen. share screen. Baik, Baik, saya ulangi. saya ulangi. Saya akan Saya akan mempresentasikan mempresentasikan tugas tugas terstruktur terstruktur tentang peran tentang peran teknologi digital digital dan dan fintech fintech dalam dalam efisiensi manajemen manajemen operasional perbankan. perbankan. Nama saya Nama saya Imam Dwi Prayogi Prayogi pada mata pada mata kuliah kuliah manajemen manajemen perbankan. perbankan. Yang pertama, Yang pertama, segala puji segala bagi puji Allah bagi Subhanahu wa Ta'ala Allah atas atas rahmat dan rahmat dan karunia-Nya. karunia-Nya. Materi Materi presentasi ini presentasi ini dapat dapat terselesaikan terselesaikan dan tidak dan tidak melewati melewati batas batas pengumpulan. pengumpulan. Tidak lupa Tidak pula lupa pula salawat serta salawat serta salam salam senantiasa senantiasa ditujukan ditujukan kepada kepada junjungan kita junjungan kita Nabi Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam Wasallam yang yang menjadi menjadi suri suri tauladan yang tauladan baik yang baik bagi umatnya, membawa dan dan menerangi menerangi hati hati umatnya, umatnya, serta serta menjadi menjadi cahaya cahaya dalam dalam segala segala perbuatan perbuatan mulia. mulia. Presentasi ini Presentasi ini berjudul berjudul Review Review Peran Peran Teknologi Teknologi Digital dan Digital dan Fintech Fintech dalam dalam Efisiensi efisiensi Manajemen manajemen Operasional operasional Perbankan. perbankan. Disusun oleh Disusun saya oleh saya sendiri dan sendiri dan beberapa beberapa referensi referensi video dan video dan materi materi yang yang di-share dari di-share dari Bapak Bapak untuk bisa untuk bisa memenuhi memenuhi tugas tugas terstruktur terstruktur pada mata pada mata kuliah kuliah Manajemen manajemen Perbankan perbankan yang yang diampu oleh diampu oleh Bapak Bapak Joko Joko Suharyanto, Suharyanto, SEMM, SEMM, CPOD. CPOD. Terima kasih Terima saya kasih saya ucapkan kepada ucapkan kepada beliau beliau atas atas bimbingan dan bimbingan dan materinya, materinya sehingga sehingga makalah ini masalah ini dapat dapat selesai. selesai. Saya Saya menyadari menyadari bahwa bahwa makalah ini makalah masih ini masih terdapat terdapat banyak banyak kekurangan. kekurangan. Namun, Namun kekurangan itu kekurangan itu bukanlah bukanlah sebuah sebuah alasan alasan untuk untuk berhenti di berhenti tengah di jalan. tengah jalan. Oleh karena Oleh itu, karena itu, saya saya mengharapkan mengharapkan adanya adanya kritik dan kritik dan saran yang saran baik yang baik serta serta sifatnya yang sifatnya yang membangun membangun supaya saya supaya saya dapat dapat berkembang menjadi berkembang lebih menjadi baik lebih lagi. baik lagi. Selain itu, Selain itu, saya harap saya harap makalah ini makalah ini dapat dapat membantu membantu dan dan memberikan memberikan manfaat bagi manfaat bagi siapapun yang siapapun yang membacanya. membacanya. Terlebih Terlebih lagi bagi lagi bagi saya saya selaku selaku penulis dan penulis dan penyusun. penyusun. Yang pertama, Yang pertama, analisis analisis masalah masalah kondisi kondisi terkini terkini perbankan perbankan digital di digital di Indonesia. Indonesia. Dalam beberapa Dalam tahun beberapa tahun terakhir, terakhir, industri industri perbankan di perbankan di Indonesia Indonesia mengalami mengalami transformasi transformasi besar besar berkat berkat kemajuan kemajuan teknologi teknologi digital dan digital dan berkembangnya berkembangnya perusahaan perusahaan fintech. fintech.
Menurut data Menurut OJK data OJK atau atau Otoritas Otoritas Jasa Jasa Keuangan, Keuangan, hingga hingga 2024 2024 terdapat lebih terdapat dari lebih dari 360 360 perusahaan perusahaan fintech fintech terdaftar, terdaftar dan dan sebagian sebagian besar besar telah telah bekerja bekerja sama sama dengan dengan perbankan perbankan konvensional. konvensional. Sementara itu, Sementara itu, Bank Bank Indonesia Indonesia mencatat mencatat peningkatan peningkatan transaksi transaksi digital digital banking banking sebesar sebesar 21,5% 21,5% year on year year, on year, mencapai lebih mencapai dari lebih dari 6.500 1.500 triliun pada triliun tahun pada tahun 2023. 2023. Ini Ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa masyarakat sudah masyarakat sangat sudah sangat terbiasa terbiasa menggunakan menggunakan layanan layanan digital digital perbankan. perbankan. Beberapa Beberapa layanan yang layanan kini yang mendominasi mendominasi adalah adalah yang yang pertama, pertama mobile mobile banking. banking, Yang kedua, yang ada kedua ada internet banking. banking, Lalu ada lalu ada QRIS, QRIS, ada ada AI-based AI-based customer customer service, service, lalu ada lalu ada open open banking banking API. API. Di sini Di isu sini yang isu diangkat yang adalah diangkat tantangan adalah utama tantangan yang utama yang dihadapi bank dihadapi bank adalah adalah bagaimana bagaimana mengadopsi teknologi secara teknologi secara efisien dan efisien aman dan aman tanpa tanpa mengganggu core mengganggu banking system. sistem. Selain itu, Selain itu, kolaborasi dengan kolaborasi dengan fintech juga fintech perlu juga perlu dikelola dikelola secara secara strategis strategis agar tidak agar tidak memunculkan memunculkan resiko resiko persaingan persaingan langsung. langsung. Selanjutnya, Selanjutnya, yang kedua itu yang kedua ada itu ada penerapan konsep teori. konsep teori. Dalam Dalam manajemen manajemen operasional operasional perbankan, perbankan, efisiensi efisiensi dicapai dicapai melalui melalui optimalisasi optimalisasi proses proses kerja, kerja, pemanfaatan pemanfaatan teknologi, teknologi, dan dan pengurangan biaya pengurangan biaya tanpa tanpa mengorbankan mengorbankan kualitas kualitas layanan. layanan. Menurut Menurut materi materi perkuliahan perkuliahan manajemen perbankan, perbankan, transformasi transformasi digital adalah digital bagian adalah dari bagian dari strategi strategi efisiensi efisiensi jangka jangka panjang panjang dengan fokus dengan pada fokus pada peningkatan peningkatan produktivitas produktivitas layanan dan layanan dan perluasan perluasan akses akses perbankan ke perbankan ke seluruh seluruh lapisan lapisan masyarakat. masyarakat. Berikut adalah Berikut adalah penerapan penerapan konsep konsep melalui melalui digitalisasi dan digitalisasi dan kolaborasi dengan kolaborasi dengan fintech. fintech. A. A. Penerapan teori Penerapan teori operasional dalam operasional dalam transformasi transformasi digital. digital. Yang pertama Yang ada pertama adalah reduksi biaya reduksi biaya operasional, operasional, yaitu bank yaitu bank digital tidak digital tidak memerlukan jaringan memerlukan cabang jaringan fisik cabang yang fisik luas. yang luas. Ini Ini mengurangi beban mengurangi biaya biaya tetap seperti sewa seperti sewa gedung, gedung, listrik, listrik, dan dan gaji gaji staf staf frontliner. frontliner. Sebagai Sebagai contoh, contoh, Bank Jago Bank Jago mampu mampu melayani seluruh Indonesia tanpa memiliki cabang memiliki fisik cabang fisik tradisional. nasional. Yang kedua, Yang kedua, otomasi otomasi proses proses layanan. layanan. Penggunaan Penggunaan artificial intelligence atau AI dan dan machine machine learning learning memungkinkan bank memungkinkan bank menjalankan menjalankan proses proses otomatis otomatis seperti seperti verifikasi verifikasi KYC KYC atau Know atau Your know your Customer, analisis resiko analisis resiko pinjaman, pinjaman hingga hingga layanan layanan nasabah nasabah atau via atau via chatbot chatbot dengan waktu dengan dan waktu biaya dan yang biaya jauh lebih jauh rendah. lebih rendah. Yang ketiga Yang ada ketiga ada cloud cloud computing and computing core and core banking banking modernization. modernization. Banyak bank Banyak besar bank seperti besar Bank seperti Bank Mandiri dan Mandiri dan BCA mulai BCA mulai beralih ke beralih core ke banking core sistem banking sistem berbasis cloud berbasis cloud yang yang memungkinkan memungkinkan real-time data real-time data processing dan processing lebih dan lebih fleksibel fleksibel dibandingkan dibandingkan sistem sistem on-premise on-premise konvensional. konvensional. Hal ini Hal ini mendukung mendukung skalabilitas stabilitas dan dan respon cepat respon cepat terhadap terhadap perubahan perubahan pasar. pasar. Yang kedua, Yang kedua, selanjutnya selanjutnya B. B. Kolaborasi Kolaborasi fintech fintech sebagai model sebagai model sinergi operasional, operasional, open banking, open dan banking, dan API API integrasi, integrasi, yaitu dengan yaitu membuka dengan aplikasi aplikasi programming programming interface atau interface API. atau API. Bank dapat terhubung Bank dengan dapat platform terhubung dengan fintech, platform fintech, e-commerce, dan aplikasi e-commerce, keuangan dan lain secara aplikasi seamless. keuangan lain. Ini memperluas Ini ekosistem layanan memperluas keuangan ekosistem yang layanan disediakan keuangan yang kepada nasabah, disediakan kepada nasabah, sambil mengurangi biaya sambil mengurangi inovasi biaya internal. inovasi Contoh internal. kolaborasi Contoh suksesnya, kolaborasi yang pertama suksesnya, ada yang GoPay pertama ada bersama Bank GoPay Jago, bersama Bank Jago, integrasi dompet digital integrasi dengan dompet rekening digital bank. dengan rekening Yang bank. kedua Yang ada kedua OVO ada OVO dengan Bank dengan Bank Nobu, Nobu, yaitu layanan yaitu top-up, layanan top-up, pembayaran, dan pembayaran, dan penyimpanan dana. penyimpanan dana. Yang ketiga ada Yang ketiga ada Kredivo kredit bersama dengan Bank dengan Bank Sahabat Sahabat Sampurna, Sempurna, memberikan kredit memberikan kredit instan dengan instan dengan penilaian penilaian risiko risiko yang yang cepat dan cepat dan efisien. efisien. Lalu poin Lalu C, poin C, dukungan data dukungan dan data dan visualisasi. visualisasi.
Berikut Berikut adalah adalah data dan data dan ilustrasi ilustrasi visual yang visual yang menunjukkan menunjukkan aktivitas aktivitas transformasi transformasi digital digital terhadap terhadap efisiensi efisiensi operasional. operasional. Yang pertama ada Yang pertama ada infografis, infografis, yaitu yaitu perbandingan biaya perbandingan biaya operasional bank bank tradisional versus tradisional bank versus digital. bank digital. Yang kedua ada Yang kedua grafik ada grafik pertumbuhan pertumbuhan transaksi transaksi digital digital 2020 sampai 2020 sampai 2023, 2023, menunjukkan tren menunjukkan adopsi tren layanan adopsi layanan digital. digital. Yang ketiga Yang ada ketiga studi ada kasus. studi kasus. BTN BTN mencatat mencatat peningkatan peningkatan efisiensi efisiensi layanan layanan pelanggan pelanggan sebesar sebesar 40% 40% setelah setelah menggunakan menggunakan chatbot dan chatbot dan AI AI dengan dengan penurunan beban penurunan call beban center call dan center dan peningkatan peningkatan kepuasan kepuasan nasabah. nasabah. Melalui Melalui penerapan teknologi penerapan teknologi digital digital dan dan kemitraan kemitraan strategis dengan strategis dengan fintech, fintech, bank tidak bank hanya tidak bisa hanya bisa memangkas biaya memangkas biaya operasional, operasional, tapi juga tapi juga mempercepat proses mempercepat proses bisnis, bisnis, meningkatkan meningkatkan jangkauan jangkauan layanan, dan layanan, dan menciptakan menciptakan pengalaman pengalaman nasabah yang nasabah lebih yang baik. lebih baik. Namun, Namun, keberhasilan keberhasilan transformasi ini transformasi memerlukan ini memerlukan strategi yang strategi menyeluruh, yang menyeluruh, investasi investasi teknologi yang teknologi tepat, yang dan tepat, dan manajemen manajemen risiko risiko digital yang digital matang. yang matang. Yang ketiga Yang ada ketiga ada solusi strategi, strategis dan strategi, dan rekomendasi. rekomendasi. Transformasi Transformasi digital bukan digital sekedar bukan sekedar mengganti mengganti proses proses manual menjadi manual menjadi otomatis, otomatis, melainkan melainkan membutuhkan membutuhkan pendekatan pendekatan strategis strategis agar agar benar-benar menciptakan menciptakan efisiensi dan efisiensi nilai dan tambah. nilai tambah. Berikut beberapa Berikut solusi beberapa yang solusi yang diterapkan oleh diterapkan bank oleh dalam bank dalam memaksimalkan peran memaksimalkan teknologi dan teknologi dan kolaborasi dengan kolaborasi dengan fintech. fintech. A. A. Investasi Investasi teknologi secara teknologi terarah secara dan terarah dan terukur. terukur. Di sini Di sini masalahnya masalahnya banyak bank banyak bank terjebak dalam terjebak dalam pengeluaran teknologi pengeluaran yang mahal teknologi yang namun mahal tidak namun tepat tidak guna. tepat guna. Solusinya, Solusinya fokus pada fokus pada teknologi yang berdampak teknologi yang langsung berdampak ke langsung ke efisiensi efisiensi operasional operasional seperti seperti core banking core system banking sistem berbasis cloud. berbasis Yang cloud. kedua ada Yang AI kedua ada untuk AI customer untuk customer service dan service dan analisis data analisis data nasabah. nasabah. Yang ketiga Yang ada ketiga ada robotic robotic process process automation. automation. Untuk proses Untuk back proses office seperti seperti validasi data validasi dan data dan pelaporan, pelaporan. bank Bank sebaiknya sebaiknya menerapkan prinsip menerapkan ROI, prinsip ROI, Return return on on Investment, investment, dalam setiap dalam setiap pengadaan pengadaan teknologi. teknologi. Selanjutnya, poin Selanjutnya, B, poin B, penguatan penguatan kemitraan kemitraan strategis dengan strategis dengan fintech. fintech. Masalahnya, Maksudnya, biasanya tanpa biasanya sinergi tanpa yang sinergi tepat, yang tepat, bank dan bank dan fintech bisa jadi fintech bisa saling jadi bersaing saling secara bersaing secara destruktif. destruktif. Solusinya Solusinya membangun model membangun model kolaborasi kolaborasi win-win win-win dengan dengan fintech, di mana fintech, di mana fintech fintech berperan berperan sebagai sebagai front-end front atau end atau penghubung ke penghubung ke nasabah, nasabah. sementara bank Sementara bank bertindak bertindak sebagai sebagai back-end, back end, penyedia penyedia layanan layanan keuangan resmi. keuangan resmi. Membuka Open Membuka open API agar API fintech agar bisa kita bisa mengintegrasikan layanan mengintegrasikan perbankan layanan secara perbankan cepat, secara aman, cepat, dan aman, dan terstandar. terstandar. Lalu poin Lalu C, poin C, peningkatan peningkatan infrastruktur infrastruktur keamanan dan keamanan dan kepatuhan kepatuhan digital. digital. Di sini Di sini masalahnya masalahnya biasanya biasanya resiko risiko siber siber meningkatkan meningkatkan seiring seiring digitalisasi, digitalisasi, termasuk ancaman termasuk ancaman penipuan, penipuan, kebocoran data, kebocoran dan data, dan peretasan. peretasan. Solusinya, Solusinya, yang pertama, pertama, investasi pada investasi sistem pada sistem keamanan keamanan berbasis AI berbasis dan AI dan behavior behavior analytic analitik untuk untuk mendeteksi mendeteksi anomali anomali transaksi. transaksi. Yang kedua, Yang kedua, meningkatkan literasi meningkatkan digital literasi digital nasabah, nasabah, terutama pada terutama sektor pada sektor UMKM UMKM dan dan nasabah senior, nasabah senior, agar mereka agar bisa mereka bisa bertransaksi dengan bertransaksi aman. dengan aman. Yang ketiga, Yang ketiga, membangun unit membangun khusus Digital Risk digital risk Management di dalam di struktur dalam struktur operasional bank. operasional. Yang D, Yang D, pengembangan sumber pengembangan daya sumber manusia daya atau manusia SDM atau di SDM digital. digital. Masalahnya Masalahnya biasanya biasanya SDM perbankan tradisional banyak yang belum banyak yang familiar dengan familiar dengan teknologi baru. teknologi baru. Solusinya Solusinya melakukan melakukan upskilling dan dan reskilling bagi reskilling karyawan bagi karyawan internal dalam internal bidang dalam data bidang data analitik, analitik, cyber cyber security, dan security, digital dan product digital product management. management. Merekrut Merekrut talenta dari talenta industri dari teknologi untuk teknologi untuk memperkuat tim memperkuat tim inovasi dan inovasi IT dan di IT di perbankan. perbankan. Untuk poin Untuk E, poin E, desain ulang desain ulang proses proses bisnis atau bisnis atau bisnis proses re-engineering. engineering. Masalahnya, Masalahnya banyak proses internal proses yang tidak internal efisien meskipun sudah sudah terdigitalisasi. terdigitalisasi. Solusinya, yang Solusinya, pertama, evaluasi menyeluruh menyeluruh terhadap terhadap proses proses operasional yang operasional masih yang masih menggunakan model menggunakan lama model atau lama atau legacy. legacy. Yang kedua, Yang kedua, terapkan terapkan pendekatan pendekatan digital first digital process design proses design yang yang menekankan menekankan pada kecepatan, kecepatan, otomatisasi, dan otomatisasi, dan layanan layanan self-service. self-service. Dengan Dengan langkah-langkah strategis langkah-langkah di atas, strategis di perbankan atas, tidak hanya perbankan tidak mampu hanya mampu menyesuaikan diri menyesuaikan dengan diri dengan era digital, digital, tapi juga tapi mampu juga mampu mengoptimalkan mengoptimalkan kolaborasi dengan kolaborasi fintech dengan fintech sebagai sebagai kekuatan baru kekuatan dalam baru dalam ekosistem ekosistem keuangan. keuangan. Efisiensi Efisiensi operasional yang operasional yang dihasilkan akan dihasilkan berdampak akan langsung pada berdampak penurunan pada biaya, penurunan biaya peningkatan dan kepuasan kepuasan nasabah, dan nasabah dan pertumbuhan bisnis pertumbuhan yang bisnis yang berkelanjutan. berkelanjutan. Selanjutnya, Selanjutnya, kesimpulannya yaitu kesimpulannya yaitu
Perbankan Indonesia sedang berada di titik transformasi yang sangat penting, di mana teknologi digital dan kolaborasi dengan fintech bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Perubahan perilaku nasabah, perkembangan teknologi yang cepat, dan tekanan kompetitif mendorong bank untuk beradaptasi secara strategis. Penerapan teknologi AI, mobile banking, dan Open API dan cloud computing telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, memangkas biaya, dan mempercepat proses layanan. Sementara itu, kemitraan strategis dengan fintech memungkinkan bank menjangkau segmen pasar yang sebelumnya sulit diakses, seperti masyarakat unbanked atau pelaku UMKM digital. Namun, efisiensi tidak bergantung pada adopsi teknologi, tapi juga pada kemampuan bank dalam mengelola risiko digital, membangun SDM yang adaptif, dan mendesain ulang proses bisnis secara menyeluruh. Dengan strategi yang tepat, transformasi digital bukan hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan industri perbankan di era digital. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.